ketemu lagi. Hari ini aku mau bahas sesuatu di daily life vlog aku, karena banyak pertanyaan yang masuk ke aku. Sebenarnya udah pernah aku jelasin, pernah aku share cerita di story WA atau di Facebook atau di story IG aku. Cuman di YouTube aku belum pernah jelasin, tapi banyak banget akhirnya yang nanya, karena mulai dari banyak teman-teman YouTube yang nonton channel YouTube aku. Banyak yang nanya gimana bisa ketemunya aku sama Abi, terus perjalanan hijrah aku sama Abi juga banyak yang nanya. Seru sih, aku akan jelaskan di sini. Jangan lupa ditonton. Sebelum ditonton jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Oke, yang pertama mungkin akan aku jelasin kenapa aku dulunya pernah divonis cacat seumur hidup. Ya, ini buat kasih inspirasi atau semangat teman-teman yang lagi sakit juga, bahwa jangan putus asa. Kalian bisa ambil dari cerita kisah hidup aku ini yang akan aku ceritain hari ini. Dulu jadi ceritanya itu di tahun 2009 aku kecelakaan tragis, guys. Kecelakaan sama truk box gede. Awalnya kan aku lagi sekolah itu dapat telepon kabar kalau nenek aku meninggal. Dan karena aku punya teman dekat yang aku bilang pacar, jadi aku mikir, karena dulu sekolah aku kan jauh ya sama rumah. Aku sekolah di Ciputat, rumahku di Palmerah. Ya aku mikir, daripada aku makan waktu naik kereta gitu ya kan, karena dulu aku sekolahnya naik kereta bolak-balik gitu. Jadi aku telepon dia untuk minta tolong anterin ke makam nenek aku itu. Tapi dalam perjalanan ternyata kita kena musibah. Dalam perjalanan itu ternyata kita kena musibah yang kita harus kecelakaan tragis itu. Nah, di kecelakaan tragis itu tadinya berjalan mulus gitu di jalanan. Tiba-tiba dalam posisi kita masih dalam kondisi pelan, karena aku di situ yang dibonceng, jadi aku ngerti dan paham banget, dan aku masih ingat kita dalam kondisi pelan, tapi dari arah berlawanan itu ada truk yang kenceng banget, dan truknya itu gede banget, truk box. Ya udah, kita kayak speechless gitu, kita teriak mama, dua-duanya teriak mama. Ya udah, aku mental, aku juga nggak tahu abis itu dia kemana. Dan katanya dari yang nolongin aku itu dia yang lebih parah, karena dia yang bawa kan. Dan biasanya banyak yang bilang biasanya yang dibonceng lebih parah ya. Aku nggak mau bilang kayak gitu, karena kita nggak tahu kejadian itu takdir Allah. Dan ternyata itu pas di perjalanan dia nggak kuat dan menghembuskan nafas terakhirnya. Dan aku baru tahu kalau dia nggak ada itu 3 hari setelah dia meninggal. Kenapa? Karena dirahasiain dari semua keluarga aku, karena waktu itu tuh dalam kondisi masih kritis akunya, takutnya jauh lebih kritis juga. Dan itu juga tahu karena nggak sengaja, gara-gara aku ngecek handphone mamaku, masuk SMS dari keluarganya ngundang untuk 3 harian ke rumahnya. Dan di situ aku ngerasa kayak dunia aku runtuh di atas kepala aku. Aku ngerasa runtuh di atas kepalaku. Karena kenapa aku ngerasa kayak gitu? Aku ngerasa orang yang dulu sebelum aku hijrah itu, dia orang yang aku ngerasa dia orang yang benar-benar aku percaya dalam hidup aku. Dia orang yang baik, menjadi teman yang baik, teman curhat yang baik untuk aku. Tiba-tiba nggak ada, ninggalin aku. Kita udah kenal deket tuh selama 3 tahun, dan aku harus terima kenyataan kalau kaki aku harus cacat seumur hidup aku, memakai 2 tongkat yang awalnya sebenarnya memang harus keluarga aku. Dan akhirnya terjadilah itu, dan kita coba ngurut-ngurut kemanapun orang kasih tahu, kita berangkat untuk ngurut. Dan disitu proses panjang banget, aku ngalamin di mana aja orang kasih tahu, saking pengen sembuhnya gitu ya. Padahal memang sudah divonis kalau misalnya nanti pun kalau misalnya sembuh juga ya, sembuhnya aku kayak gitu pakai 2 tongkat. Dan berjalannya waktu ya, aku yang nggak sembuh, mau diurut dimanapun dan dimanapun, dan mau sesering apapun aku diurut ya memang nggak ada perubahan. Cuman kondisinya memang bisa buat lebih kuat untuk bisa berjalan aja, yang nggak 2 tongkat. Dan aku ngalamin itu sakit bertahun-tahun pakai 2 tongkat. Dan di situ merubah pribadi aku yang tadinya berani, percaya diri, menjadi 180 derajat jadi pribadi yang minderan, baperan,
semuanya berubah deh dari hidup aku yang kesenggol dikit tuh kayaknya sensitif banget. Dari situ ya aku menjadi kayak dunia aku tuh cuma sebatas daun pintu, karena waktu itu posisinya mau sebenarnya harus latihan terapi kaki di bawah jalan biar nggak terlalu kaku, tapi karena di situ kondisinya aku kayak terpuruk banget, aku ngerasa hancur dunia di atas kepala aku, jadi kayak udah kerasa minderan aja, maunya di dalam rumah aja ya, tahu sebatas kabar dunia atau gimana cuma dari sebatas balik daun pintu aja, kayak denger anak-anak yang seumuran aku yang lagi pada ribet ngelamar kerja baru lulus sekolah, karena posisi kondisi itu kan habis lama aku lulus kan, lagi pada ribet ngelamar kerja, ada yang lagi pada ribet mau daftar kuliah, tapi aku dengan kesibukan aku dengan kaki aku itu, dan ya di rumah jadi banyaknya cuman makan, tidur, minum obat ya gitu-gitu aja deh, dan sampai akhirnya aku masih dalam tahap depresi. Masih tahap depresi itu masih kayak belum nerima kenyataan atau keadaan yang ada. Aku di situ masih sering nangis, masih sering nyalahin diri sendiri, masih sering nyalahin Allah. Itu nggak boleh dicontoh, tapi di situ di momen itu aku masih kayak gitu guys, masih yang belum terima kenyataan. Dan akhirnya aku bisa ada di titik yang berubah, yang pengen sembuh itu pas almarhum datang ke mimpi aku dalam kondisi nangis. Dia di dalam mimpi itu dia bilang kalau aku masih terus-terusan kayak gini, dia pun di sana juga akan berat, dia pun di sana juga akan lebih sedih dari aku. Dan dari situ akhirnya aku kayak sadar, ya juga ya, ngapain gue kayak gini lama-lama, kasihan dia juga, padahal dia juga udah berjuang untuk hidup tapi nggak bisa. Nah gue yang udah dikasih hidup masih kayak gini-gini aja. Dari situ aku kayak bangkit, kayak udah langsung ketampar, dan besok paginya aku menjadi pribadi yang jauh lebih baik, kayak udah mulai menata nih hidup aku pelan-pelan. Dan mau latihan terapi pagi sore kakinya biar nggak kaku, sudah mau menerima keadaan yang kalau ditegur orang gimana mas, pokoknya pelan-pelan aku menata hidup aku kembali. Dan pada saat aku kayak udah siap, ngerasa oh ya udahlah, emang gue kayak gini, emang gue dikasih cobaan tuh kayak gini, tapi gue nggak mau masih mau bermanfaat sama diri aku sendiri. Gimana caranya aku bisa bermanfaat untuk diri aku sendiri? Udah dari situ aku coba ngelamar kerja, karena aku pikir aku udah punya ijazah kan, dan dari situ aku udah jauh juga lebih pendidikan gitu ya, udah jauh lebih baik, cuman kakinya aja jalannya pakai tongkat. Terus aku coba ngelamar kerja kemana-mana ya diterima, tapi pas selalu datang interview karena kondisi aku pakai dua tongkat lagi dan lagi selalu ditolak. Nah itu yang selalu aku rasain setiap aku ngelamar kerja, dan akhirnya aku sempet down. Dan dari situ aku mulai kayak usaha online. Ya udahlah, kayak cuma juga aku mikirnya kan tadinya gini ya, yang sakit tuh kaki gue, otak sama tangan dan pikiran aku tuh nggak sakit, jadi aku masih berhak lah buat kerja kayak teman-teman di luar sana. Tapi keadaan yang nggak memungkinkan, ya udah akhirnya aku berusaha untuk nggak tinggal diem lagi. Aku tetap usaha online dari apa aja yang aku jual, dari obat-obatan herbal, kerudung, baju, sabun, apapun aku jual online supaya dapat rezeki sendiri, supaya bisa beli pulsa sendiri. Dari situ karena keinginan kuat, karena aku juga jadi sosok pribadi yang jadi kayak nggak mau gampang nyerah dengan keadaan itu kan, jadi aku ngerasa ya udahlah apa aja aku coba. Sampai nih cerita yang keduanya, kenapa aku bisa sampai ketemu Abi, ikuti terus sampai cerita yang keduanya. Aku ketemu Abi ya gitu, dia laki-laki yang mau terima aku apa adanya dengan keadaan aku yang pakai dua tongkat. Aku ceritain singkat aja ya di sini. Jadi kita ketemu itu cuma 3 bulan. 3 bulan itu langsung dia menyatakan ingin menikah sama aku, dan aku kasih tahu kondisi aku dengan keadaan aku yang kayak gini pakai dua tongkat. Dia mau nerima keadaan aku, dan ternyata keluarga besarnya juga terima keadaan aku. Dan akhirnya terjadilah pernikahan pada tanggal 31 Maret 2013. Aku nikah sama Abi yang penuh dengan haru. Banyak yang nonton karena tahu kisah perjalanan hidup dan cinta aku sama dia. Aku
Aku nikah di pelaminan dengan pakai 2 tongkat. Dan berjalannya waktu banyak banget yang kita lewatin. Pas nikah itu kegiatan aku masih makin banyak aktivitas, karena aku ngajar TK, ngajar privat juga. Terus aku juga pernah ngejalanin MUA ala-ala, karena aku punya basic dulu dari ngedance itu bisa make up, jadi aku manfaatin yang akhirnya jadi rezeki juga. Kegiatan aku makin banyak dan Abi mutusin untuk ngajak aku untuk berobat medis lagi. Yang tadinya aku nggak terima, masih dengan keadaan yang udahlah emang gue divonisnya tuh kayak gini, tapi Abi sekali lagi ngeyakinin aku, kamu bisa sembuh lagi. Dan akhirnya dia coba lagi, dan waktu itu BPJS baru banget hadir ya, jadi pas banget kan untuk kesempatan untuk coba bisa untuk siapa tahu bisa sembuh lagi kan. Di situ Abi urus dengan sabar prosesnya, dan akhirnya kita nemulah rumah sakit yang benar-benar mengiyakan aku bisa dicoba lagi untuk bisa sembuh. Dan di situ kita ngalamin beberapa kali operasi dan bolak-balik ke rumah sakit, dan sampai akhirnya di 5 kali operasi kita ngerasa benar-benar hopeless, karena di situ aku patah lagi. Yang tadinya udah punya keyakinan di operasi kali 5 kali ini kan udah cabut pen, pasti bakalan sembuh, udah banyak cita-cita yang pengen aku gapai lagi. Setelah sembuh ternyata tidak, teman-teman. Aku patah lagi karena salah gerak, dan aku harus operasi dari ulang lagi. Dan dokter menyatakan ya udahlah, memang harus pakai pen yang seumur hidup. Dan sampai saat ini aku juga memakai pen yang seumur hidup di kakiku. Dan kita melewati proses yang panjang, dan di situ aku ngerasa kenapa ya Bi kita kayak gini, kok aku jadi kayak makin down deh pokoknya ngerasa, karena posisinya waktu itu lagi senang-senangnya udah pengen sembuh, ternyata harus kayak gini lagi dari awal. Dan kita bolak-balik ke rumah sakit, dan posisinya itu lagi di rumah sakit, bolak-balik ke rumah sakit ya banyak deh kita, dari ujiannya, dari kekurangan biaya, dari kesehatan yang menurun karena capek bolak-balik ke rumah sakit, banyak deh pokoknya ujiannya waktu itu saat lagi proses itu ya, lagi uji. Dan kita nih lagi suatu saat kita lagi mau pulang habis kontrol kaki aku. Situ aku sama Abi cuma punya uang 5.000-nya, karena paginya itu setengahnya sudah dibelikan bensin, dan aku tinggal megang uang 5.000-nya. Dan uang 5.000-nya yang tadinya niatnya aku mau buat pulang, buat belilah kerupuk, masih bisa makan pakai nasi pakai kerupuk, aku simpen lah. Dan dalam perjalanan pulang naik motor itu, di jalan nggak jauh dari rumah sakit kita nemuin nenek, udah nenek sih, termasuk udah sepuh, tapi masih mau nyapu jalanan. Nah dari situ aku ngerasa nenek-neneknya tuh kayak kehausan, haus banget ya, emang posisinya kondisi tuh lagi panas kan. Dan akhirnya aku bilang, beliin es aja yuk ke nenek tuh, kasihan deh dia haus. Aku beliin lah es teh manis 2.000, aku kasihin ke ibu itu, padahal aku cuman kasih es teh manis, tapi ibu itu sampai terima kasih ya mbak, terima kasih kayak gitu. Terus oh iya bu, nggak apa-apa, minum ya bu biar nggak haus, aku bilang gitu kan. Terus dia ngedoain aku macem-macem dengan aku kasih es teh doang. Dan akhirnya aku pulanglah ke rumah, dan sampai rumah kita nggak nyangka yang uang kita yang kita pegang tinggal 3.000, kita sedekahkan 2.000 itu. Disitulah titik balik kenapa aku bisa sampai di titik ini. Aku mikir sama Abi, ya ampun Bi, gara-gara sedekah 2.000 itu sampai rumah yang tadinya kita bingung mau makan pakai apa, itu berdatangan, ada yang kasih ini kasih itu, nggak tahu itu gimana caranya. Ada aja tetangga yang oh tadi tante dicariin nggak ada nih, ada yang pulang kampung ngasih oleh-oleh ini. Terus ada lagi tetangga satunya, tante nih cobain tadi aku masak ini rawon gini-gini. Jadi di siang itu sampai malam Allah jamin makanan kita nggak kurang sampai besok pagi. Di situ aku kayak nangis sama Abi,
ya Allah Bi, dari 2000 yang kita kasih Allah balas segini banyak, sampai ada buah, sampai ada es semuanya. Ya Allah, kok sampai kayak gini berkahnya. Dari situ titik balik aku mikir di sholat malam, apa karena aku sakit gini, karena aku kurang sedekah. Aku bilang sama Abi, Bi, ujian kita kayak gini nggak udah apa karena kita kurang sedekah kali ya Bi. Nah dari situ aku mutusin sama Abi komit buat tiap hari berapapun yang kita punya buat disedekahin. Dan dari situ pelan-pelan Allah selesaikan masalah aku satu-satu. Dan dari sedekah itu ternyata Allah di operasi yang ke-6 ini, Allah izinkan aku setelah setahun operasi berjalan, pasca operasi aku bisa jalan normal lagi, yang tadinya divonis cacat seumur hidup. Dari sedekah di kala sempit aku. Jadi memang sedekah itu nggak harus nunggu kita punya uang banyak. Sedekah itu nggak harus tunggu kita ada dulu, cukup dulu. Ternyata enggak. Dengan sedekah di kala sempit itu Allah merubah segalanya. Dan sampai detik ini aku sama Abi komit, berapapun penghasilan kita dari keuntungan kita dagang, karena aku cari uangnya dagang sama Abi, berapapun hasilnya itu selalu kita sedekahin. Misalnya pernah aku cuma dapat untung 25.000, ya 25.000 nya itu aku sedekahkan 2,5%-nya. Pernah cuma dapat untung 10.000, ya dari 10.000 itu kita sedekahkan 2,5%. Dan Masya Allah, nikmatnya sampai detik ini yang kita nggak bisa ceritain, nikmatnya begitu banyak dari sedekah. Dari the power of sedekah itu Allah selesaikan masalah aku satu-satu. Aku punya hutang banyak, karena untuk modal usaha Allah selesaikan satu-satu. Hutang itu terbayar dengan sedekah aku yang rutin. Kalau ilmu hitung-hitungan matematika itu nggak masuk logika, karena dengan aku cuma berdagang tapi aku bisa bayar hutang semuanya, aku bisa makan hari-harian, aku bisa punya modal untuk jualan. Kalau ilmu matematika itu nggak akan masuk logika, tapi kalau pakai ilmu hitung-hitungan Allah ternyata kita nggak tahu itu bisa terjadi kalau dengan the power of sedekah. Jadi dari apa yang aku jalanin ini, aku komit sama Abi, setiap hari kita sedekahin ini, ternyata Allah selesaikan masalah aku satu-satu. Allah sembuhkan aku dari sakit aku yang aku tadinya divonis cacat seumur hidup. Dan Allah juga angkat rezeki aku, walaupun kita hidup masih ngontrak dengan keadaan yang kayak gini, tapi aku ngerasa nikmat, aku ngerasa cukup, aku ngerasa segalanya tuh Allah selalu penuhin. Dan dari sedekah di kala sempit ini juga akhirnya membangun kita untuk bisa membangun program Jumat Berkah. Yang awalnya itu program Jumat Berkah yang kita punya itu awalnya gara-gara kita lagi melipir sholat zuhur, kalau nggak sholat maghrib di salah satu masjid, dan kita dapat bingkisan atau makanan dari orang yang bagi-bagiin sedekah makanan itu ke orang yang ada di masjid. Aku sama Abi mikir gini, bilang ke Abi, Bi kapan ya Bi kita kayak orang itu, bukan kita yang dapat tapi kita yang memberi. Abi langsung jawab apa, bisa aja Mi, kita coba kalau mau tiap Jumat. Emang apa Bi? Ya apa aja dulu. Jadi waktu itu modalnya cuma dengan kue bolu yang aku buat, kue bolu yang model loyang puding itu aku bagi berapa, dapat 18 potong, dan itu kalau nggak salah cuma dapat berapa box. Dan dari situ hari Jumat setiap pagi kita coba sedekahin sama Abi di jalan, muter satu kita bagiin. Dan pas pulang tuh kayak ngerasa, ya Allah, ada rasa nikmat sendiri yang nggak bisa diungkapkan. Dan dari situ kayak ketagihan tiap Jumat. Jadi setiap Kamis nih kalau mau nyambut hari Jumat, Bi besok buat apa ya sedekahnya ya, oh ini aja Mi, gini. Ternyata dari situ ada saudara dan tetangga ngeliat, ini orang berdua ngapain sih setiap Jumat kayak gini. Ya kita jelasin, kita bikin kayak gini, terus kita sedekahin, dan kita ngerasain tuh nikmatnya luar biasa.
Dan akhirnya dari satu keluarga ikut, teman-teman ikut, akhirnya sampai sekarang dia terkumpul dermawan sahabat-sahabat Jumat Berkah Dapur Vicky and David. Dan alhamdulillah jadi banyak yang ikutan donatur ini. Banyak banget kaum duafa yang udah banyak dibantu sama mereka, apalagi anak-anak yatim yang udah dibantu sama dermawan sahabat Dapur Vicky and David. Kita terima kasih banget udah percayain kita berdua untuk bantu nyalurin amanat-amanat sebagian rezeki dari para dermawan yang ikutan. Jadi dari the power of sedekah ini banyak banget yang udah ngebantu teman-teman yang ada di jalan, anak-anak yatim. Jadi program Jumat Berkah kita ini setiap minggu di awal bulan itu targetnya kalau anak-anak yatim dan rumah-rumah yatim. Tapi kalau di hari Jumat biasanya targetnya itu kaum duafa yang ada di jalan, teman-teman duafa yang ada di jalan. Jadi kalau misalnya udah masuk hari Kamis mau ke hari Jumat, kita tuh selalu semangat sama Abi. Kayaknya ada rasa gimana gitu, walaupun di Kamis atau di Rabunya itu kita habis capek ya berdua, pesanan lumayan banyak, badan ngerep, tapi sama Allah tuh kayak disehatin aja gitu kalau udah masuk Jumat. Kita mau kayaknya kita tuh kayak udah ngerasa ditungguin banyak orang di hari Jumat, jadi kita harus sehat. Dan dari situ mulailah banyak lagi teman-teman yang ikut gabung di program Jumat Berkah kita sampai detik ini. Dan banyak lagi setoran chat teman-teman yang ngerasain dari the power of sedekah di kala sempit ini. Banyak yang lagi sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Banyak orang yang lagi banyak hutangnya, gara-gara bersedekah hutangnya Allah selesain satu-satu. Dari sedekah ini banyak yang ngerasain nikmatnya yang luar biasa. Yang tadinya rezekinya lagi susah, Allah mudahin. Jadi sedekah itu nggak bikin kita miskin, nggak sama sekali. Kita nabung di langit, ternyata Allah makin bikin berkah. Jadi kan ada orang mikir, boro-boro sedekah buat makanan hari-hari aja, buat kehidupan hari-hari aja tuh susah, gimana mau sedekah. Itu jangan deh, rubah mindsetnya, jangan mikir kayak gitu, karena itu salah. Dengan bersedekah ternyata Allah mudahin, Allah makin berkah, nggak ada umatnya yang dibikin miskin. Karena aku ngerasain sendiri kayak gitu, aku ngerasain sendiri dengan bersedekah semuanya diselesain sama Allah. Jadi nggak melulu Allah balas dengan rezeki yang melimpah, enggak, tapi Allah selesaikan masalah aku satu-satu, Allah sembuhkan sakit aku. Banyak lagi nikmat yang Allah balas setelah kita niatnya tulus untuk bersedekah. Jadi Allah niatnya itu sedekah di kala sempit maupun lapang itu boleh saja, tapi Allah tuh lebih menilai yang kuatnya itu ternyata dari sedekah kita di kala sempit, di saat kita lagi nggak punya uang tapi kita tetap bersedekah. Dan saat kita lagi sakit kita tetap bersedekah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan keluar teman-teman yang lagi banyak masalah, lagi sakit, lagi banyak hutang. Semuanya dicoba dari sekarang. Karena kenapa aku bisa ngomong kayak gini, karena aku sudah menjalaninya itu dan merasakan nikmatnya itu luar biasa. Dan dari proses hijrahnya ini, aku sama Abi udah berapa tahun Abi mutusin untuk bantuin aku untuk berdagang. Yang tadinya Abi kerjanya kerja yang tiap bulan dapat gaji, cuman kita ngerasa kayak kerjaannya Abi itu banyak, pas kita udah tahu hukumnya banyak yang menjurus ke mudorotnya. Jadi Abi sendiri yang mutusin, aku nggak maksa dia buat keluar. Ternyata suatu malam dia bilang, ya udahlah Mi, kayaknya aku enakan kerja sama kamu deh, dagang gini. Terus waktunya juga lebih fleksibel kan. Kalau kita dagang istilahnya kan kita jadi bos kita sendiri kan, kita mau kayak gimana ya punya kita sendiri usahanya. Jadi dari situ Abi mutusin untuk berdagang, hijrah sama-sama aku. Dan alhamdulillah dari situ kehidupan kita, dan aku sembuh dari sakit ya. Dari situ ceritanya, dari sedekah dan dari sholawat yang aku selalu jalanin, the power of sholawat. Karena aku terbiasa ya teman-teman, dulu mau apa-apa susah kan, karena aku nggak kerja, kondisi kaki aku kayak gini. Jadi aku selalu nonton tuh kajiannya Ustadz Yusuf Mansur, apa-apa beli aja pakai sedekah, apa-apa mau pakai sedekah. Aku buktiin sendiri bener, kalau kita niat tulus zikirnya pertama-tama karena Allah, ya setelah itu kalau kita udah deket sama Allah, kita mau apa juga pasti dikasih.
Dan aku ngikutin cara itu dari aku mulai sakit, aku pengen ini itu ya banyak alhamdulillah yang udah terkabul. Dan yang terkabul kesini-sinian tuh alhamdulillah yang pernah aku share, aku sholawatin oven yang aku pengen, mixer yang aku pengen, terus aku sholawatin semua yang aku pengen, yang kalau misalnya menurut Allah masuk akal pasti Allah kabulin. Tapi kalau misalnya kita udah sholawat banyak, banyak yang bilang, Bu Vicky kenapa ya kok aku udah sholawat ditargetin berapa ribu, zikir berapa ribu, ini kok belum terkabul. Ya kata aku ya tunggu, sabar, Allah juga maha melihat prasangka hamba-hambanya kan. Kalau niatnya udah pengen zikir karena sesuatu bukan karena Allah, ya Allah tahu udah mengerti prasangka hamba-hambanya. Coba niatnya dirubah dulu, niatnya dirubah untuk karena Allah, bukan karena ingin sesuatu. Nanti kalau karena ingin sesuatunya udah dapat, lupa zikirnya sama Allah. Jadi mungkin Allah mau lihat mbaknya atau bundanya untuk serius lebih dekat sama Allahnya dulu. Nanti kalau mungkin sudah dekatnya sama Allahnya, sudah lebih dekat lagi, Allah akan kabulkan. Dan doa-doa yang terkabul itu bukan karena hanya dengan rajin sholawat, rajin sedekah. Walaupun kita rajin sedekah, rajin sholawat, tapi kita nggak sholat 5 waktu, itu juga masih percuma. Jadi kayak semua segala aspeknya dirubah, hijrahnya. One day one juice-nya udah apa belum? Sholawatnya dijalanin apa enggak? Terusnya duhanya dijalanin apa enggak? Sholat 5 waktunya yang penting, yang menjadi tiang agamanya udah dijalanin apa enggak? Kalau misalnya itu semua berubah, hijrah dalam segala aspeknya, udah menjadi pribadi yang lebih berpikiran positif ke Allah, ke teman-teman, ke orang tua, lebih penting lagi udah lebih baik apa belum. Kalau misalnya doanya belum terkabul, di cross check dulu ke diri sendiri dulu, apanya ini yang belum baik dari diri saya yang bikin doa saya belum terkabul hari ini. Bukan karena sedekah saja atau salawat saja, tapi harus diperbaikin semuanya. Dengan semuanya sudah diperbaikin, sedekahnya dijalanin, sholawatnya dijalanin, sholat 5 waktu sunnah wajibnya dijalanin, one day one juice-nya dijalanin, semuanya beriringan, hijrahnya beriringan dari segala aspek kehidupan, sampai hal ibadahnya juga dikuatin. Mudah-mudahan kita mau minta apa aja, doa sama apa aja sama Allah, kalau kita udah deket sama Allah pasti Allah akan kabulin. Jadi kalau banyak teman-teman yang nanya kenapa sih doa saya belum dikabulin gini, ya seperti aku bilang, di cross check dulu ke diri aku pun juga kayak gitu ya. Aku ngomong gini bukan karena aku ngerasa so bener atau enggak, tapi aku selalu kayak gitu. Kenapa ya doa aku yang ini nih belum terkabul, kenapa? Aku cross check dulu ke diri aku sendiri, apa yang belum Allah kabulin tuh kenapa. Dan itulah tadi kisah pertama, gimana aku bisa sembuh dari sakit. Terus yang kedua ketemu sama Abi, dan ketiga cerita hijrah aku sama Abi sampai saat ini, gimana nikmat dan berkahnya. Semoga dari cerita tadi bisa jadi titik balik teman-teman juga, dan bisa menjadi inspirasi juga, dan mudah-mudahan jadi kisah yang bermanfaat juga. Yang sedang sakit jangan putus asa, yang lagi mau hijrah tetap dikasih semangat, yang sedang lagi hijrah mudah-mudahan Allah kasih istiqomah. Dan alhamdulillah, terima kasih udah ngikutin channel YouTubeku di Vicky Cake. Semoga aku akan kasih cerita banyak lagi setelah ini, dan sampai ketemu lagi. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.